akan saya mmm, akan saya bantu jawab misalnya, tidak bisa diinikan ya. Nyun sewu sekali lagi, ini, eee eee, komunitas ibu-ibu ini tuh dengan, hendaya anu napa mawon nggih Bu, Bu Eee, Deti? nggih, saya belum memperkenalkan diri. Di sini memang webinar ini diadakan oleh Akadini. Mhm, Akadini singkatannya Asosiasi Keluarga Disabilitas Netra Indonesia, sehingga di mhm sini adalah parent support group, mhm, dengan anak oke, gangguan penglihatan, baik mulai low vision sampai yang buta total dengan mhm, diagnosa apapun, gitu, mmm, Dokter. Jadi ini di sini adalah perkumpulan orang tua. mhm. Jadi kami ada terbagi menjadi 4 region. Jadi nanti boleh titip sekalian Dokter Oh monggo Julian, monggo, kalau ada pasien-pasiennya monggo ada 4 region, tapi nanti kalau dokter bingung ke siapa, ke saya aja enggak apa-apa, nanti saya yang akan, mhm, sharing-kan ke region-region. Sebenarnya ada 4 region, region 1 itu Jabodetabek, mmm, Jabar dan sekitarnya, region 2 Jateng dan Jogja, region 3 dari saya sendiri di mana Jatim, NTT, NTB, Bali, mhm, kemudian regen 4 luar Jawa. Tadi regen 1 dikoordinatori oleh Bu Ises, kalau mhm. regen 2 oleh Bu Rani dan Bu Iren, kemudian regen 3 saya dan regen 4 ada Bu Ipon di sini. Boleh saya jadi jadi buka cabang ya di sini ya Bu Deti, Dokter Deti? Nggih, nanti sama Bu Ivon, Dokter, Nggih, soalnya bisa. nanti saya kadang-kadang kan suka susah mem 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 me parent support PSG untuk, apa namanya, orang tua dengan gangguan netra ini memang sangat jarang kalau di daerah saya gitu. Apalagi mereka sebenarnya juga tidak dapat support secara full dari bidang medis. Jadi memang Betul, satu-satunya yang bisa diharapkan ya memang parent support group ini, iya. karena dengan berbagai macam, apa namanya, kendalanya kalau di Jawa, kok modelnya seperti itu terbayang oleh Dokter Deti, maka di luar Jawa itu pasti kondisinya Iya. jauh 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 Nanti lebih. nomor dokter boleh saya kasihkan ke Monggo Bu Ivon, monggo ya Dok, Bu Ivon. monggo Bu Ivon, monggo Oke, siap, Bu. ini Bu Ivon, monggo. Bu, ini yang koordinator Saya di regen 4. Pekanbaru posisinya Bu Ivon di Pekanbaru, Sumatera. Jadi mungkin kalau Ada insya Allah anggota bisalah. akademi juga di sana, Bu, ya, heeh, Pekanbaru. Iya ada ya? Pekanbaru Ada. ya? Iya, ada. Oh, oke. Saya jadi ingat kalau dulu waktu flashback waktu anak saya masih kecil sama dokter anak atau dokter mata, biasanya cuman disuruh sabar aja nih. "Sabar Bu, besok kontrol lagi kita sabar Bu," gitu aja. Karena memang tidak ada yang bisa dilakukan terutama kalau ISA kan Iya, ROP memang ya. ROP sudah sudah sebentar. stadium Halo, Dok? halo, ya? Oh, dokter nge-freeze ya sinyalnya dokter. Dokter monitor, Kok di sini. Halo, Dok? Nggih, iya, sampun? sampun. Pirsa, Dok? Mireng, Dok, sampun? Dengar tapi gambarnya dokter nge-freeze nih. Atau saya nggak usah pakai video Iya kayaknya, mungkin sinyalnya nggak begitu bagus. Loh, hilang lagi ya. Bu Ivon nanti dimonitor, Dokter Dian tak ingatkan kalau saya nggak ngasih. Loh, hilang, Dokter Oke, siap. Dokter Dian mencelat. Keluar dia. Dia di Jakarta beliaunya. Aslinya sekarang di Pekanbaru, di mana tuh? Bu Mary kan Pekanbaru ya, Bu Mary ya? Bu Mary kok Bu Mary Lompong, Bu. Lampung. Lampung, sorry. Tapi ada kalau nggak salah di Pekanbaru ada juga. Iya, sebentar ya kita. Sebetulnya daerah Kalimantan itu, yang Kalimantan Selatan itu kayaknya yang lagi kesulitan cari dokter itu. Kalimantan Selatan. Iya, kemarin itu ada di grup sih, apa ada japri saya juga, mereka tuh kayak agak kesulitan gitu loh untuk menemukan kayak dokter seperti itu. Sama dokter mata juga mereka agak kesulitan. Karena kalau harus ke Jakarta kan juga kasihan gitu loh, apalagi kayak pokoknya keluar dari Kalimantan kan agak berat itu untuk masalah transportasinya. Hmm, iya, aduh terus bentar. Belum masuk ya?
Apa sih? Urai. Bentar ya Bapak Ibu, Dokter Diannya terlempar entah kemana. Sampai di mana Dokter Dian lemparnya? Dan hearing dan seeing itu kan adalah sebuah keharusan di dalam sistem indera kita ya. Hearing dan seeing itu sebenarnya kalau di dalam teori secara umum itu sudah harus beres dalam tanda petik. Itu tuh sebelum anak-anak di usia 6 bulan. Sehingga diharapkan kalau sudah selesai persoalan itu kurang dari 6 bulan, maka mereka akan bisa catch up sama seperti teman-temannya yang lain. Tapi unfortunately di Indonesia dengan segala macam persoalannya, maka hal itu jarang sekali tidak bisa sering bahkan tidak bisa terlaksana dengan baik. Saya menengarai ada beberapa hal yang kadang-kadang itu suka dilupakan oleh teman-teman sesama tenaga medis ya, bahwa yang penting tuh saving life, betul saving life. Tapi next-nya adalah quality of life itu kadang-kadang tidak tidak dipikirkan oleh kita semua, bahkan terutama oleh saya. Kalau kita kalau kita runut-runut sebenarnya upaya untuk melakukan pencegahan itu sudah mulai dipikirkan sih. Kalau di dalam kurikulum dokter umum kita, Dokter Deti, itu sebenarnya ada ya di buku apa sih? Buku SDIDTK ya, buku screening deteksi dini yang dilakukan oleh dokter-dokter umum tingkat puskesmas. Pun sebenarnya ada namanya red reflex kan Dok, yang kita lihat matanya dengan senter itu sebenarnya itu merupakan cara untuk mendeteksi seawal mungkin. Tapi kalau saya tanya bahkan ke murid saya ajari, mereka itu menganggap sebagai sebuah persoalan yang cukup rumit, padahal namun nyenteri saja kadang-kadang tidak dilakukan. Ya sudahlah, bismillahirrahmanirrahim. Terus kemudian gangguan penglihatan ini juga kadang-kadang menyertai dengan beberapa gangguan yang lain gitu. Entah itu dalam bentuk suatu sindromik atau gangguan, terutama biasanya gangguan yang berkaitan dengan sensori susunan saraf pusat ya, yang kita sebut sebagai cortical visual impairment, itu kan biasanya terjadi pada anak-anak cerebral palsy. Jadi kalau itu tentu penanganannya berbeda. Tapi secara umum bisa saya beritahu, bisa saya anukan di sini bahwa anak-anak yang hanya mempunyai kesulitan untuk melihat saja, itu sebenarnya untuk hal-hal yang lain tidak bisa kita bikin milestone sendiri. Jadi misalnya motorik, ya kan? Motorik apakah dia punya milestone yang sama dengan teman-teman yang lain? Kendalanya paling, saya suka ngomong paling ya, itu paling cuma balancing saja. Balancing. Jadi keseimbangan. Keseimbangan itu tentu harus dilihat dari pada saat dia melihat, ya kan, sama orientasi lingkungan. Sudah, itu saja. Tapi kemampuan motorik yang lain, dia jalan, dia duduk, itu sama sebenarnya 18 sampai 24 bulan. Jadi anak-anak seperti itu sebenarnya bukan menjadi kendala bahwa anaknya boleh berjalan atau boleh punya kemampuan motorik yang terlambat dibandingkan dengan anak yang lain. Enggak. Jadi semuanya persoalannya sama. Begitu juga dengan bahasa. Bahasa itu kan gandeng dengan penglihatan.
sangat gandeng ya, sangat erat sekali berkaitan dengan fungsi penglihatan. Sebenarnya tidak, mereka tuh punya kemampuan yang mungkin bisa dibilang sama. Tapi mungkin ada hal-hal tertentu yang tidak bisa mereka tidak bisa mereka capai seperti anak-anak yang lain. Untuk hal-hal yang sifatnya di sini itu disebut sebagai bentuk yang adjektif. Apa ya Dokter Deti? Kata sifat ya, kata sifat atau kata kerja itu yang mungkin mereka belum bisa memahami dengan betul. Nah, kalau kata sifat dan kata kerja berarti kita pakai variasi yang lain, pakai cara yang lain untuk mendeskripsikan apa itu atas, apa itu bawah, apa itu dingin, apa itu panas, apa itu jauh, apa itu dekat. Jadi memang kata sifat dan kata kerja itu adjektif dan verb itu memang menjadi sebuah tantangan untuk anak-anak untuk anak-anak yang dengan gangguan penglihatan. Jadi sebenarnya mereka sekali lagi punya milestone yang sama dengan anak-anak yang lain. Harusnya mereka bisa berkembang dong dengan anak-anak yang lain. Apakah ini betul atau tidak ya? Tapi beberapa itu kan mengatakan ya, saya nggak pernah baca sih, tapi beberapa orang tua itu mengatakan bahwa biasanya mereka tuh punya kemampuan lebih di bidang sensori yang lain. Apakah itu betul? Saya juga memang belum pernah meneliti atau melihat secara secara angka objektif gitu. Jadi itu tadi kalau untuk untuk bahasa sebenarnya tidak ada isu, untuk motorik itu juga tidak ada isu. Terus habis itu untuk ini kognitif, ya kan? Kognitif sebenarnya sama, juga tidak ada isu. Itu tadi, cuma untuk hal-hal yang sifatnya memang harus dilihat, jadi memang harus bentuknya harus dideskripsikan. Jadi kita tentu tidak bisa menjelaskan hal-hal yang sifatnya memang susah ya, kayak misalnya kantor, gedung, apapun itu kan memang agak susah ya. Jadi memang ya memang harus dibantu begitu. Terus kemudian bermain, ya kan? Bermain anak-anak dengan gangguan dengan gangguan penglihatan itu memang bukan mereka punya permainan sendiri, tidak, mereka memang cenderung untuk soliter, untuk main sendiri, karena ya sudah aku main sendiri saja, karena aku kadang-kadang temannya sesama peer groupnya sakleting itu kadang-kadang nggak ngerti karep ngopo toh gitu kan. Nah, untuk anak-anak kecil, sehingga mereka selain mereka senang bermain sendiri, biasanya mereka juga senang bermain dengan orang yang lebih dewasa, lebih besar, yang mengerti bagaimana caranya bersikap untuk anak-anak seperti itu, ya kan? Jadi ya kita sebagai orang yang diajak bermain ya memang seharusnya bisa membantu untuk hal itu. Mengharapkan mereka untuk berinteraksi secara sosial itu memang agak susah, karena anak-anak teman-temannya yang melihat itu kadang-kadang memang agak susah untuk memahami. Terus kemudian anak-anak dengan gangguan penglihatan itu biasanya mereka punya cara sendiri untuk bermain, ya kan, memperlakukan mainnya memang manipulatifnya biasanya akan sangat sederhana, dan mereka akan lebih susah untuk diajak bermain pura-pura, ya kan, pretend play ya, bermain pura-pura itu loh. Kalau itu ya bermain pura-pura ya, apa ya namanya Dokter Deti itu kayak masak-masakan, pura-pura masak-masak. Nah, kayak gitu itu kadang-kadang mereka juga karena mereka tidak bisa melihat dengan detail, jadi mereka akan memanipulasi alat permainannya itu sesederhana yang mereka bisa, begitu biasanya ya. Jadi itu okay, tidak ada masalah sebenarnya, karena itu juga nggak terlalu dibutuhkan mereka di dalam di dalam kehidupan sehari. Jadi strateginya kalau bermain apa? Gunakan semua gunakan semua sensori atau kemampuan yang memang Allah masih berikan kepada dia. Terus kemudian kita harus punya partner, ya kan? Anak-anak itu kan bermain itu butuh interaksi. Jadi harus ada partner yang ngerti
kalau memang temannya bisa mengerti, alhamdulillah. Biasanya siblingnya ya. Tapi kalau nggak ada ya terpaksa orang tuanya, dan biasanya paling kita cuma menjelaskan tentang bagaimana mengantisipasi lingkungannya gitu loh. Ya kan, kalau naruh harus seperti ini, jangan seperti itu. Mungkin seperti itu. Terus kemudian sosial emosional. Sosial emosional memang agak susah ya, karena orang tua kadang-kadang komplain di awal-awal kehidupannya. Biasanya anak-anak itu kan memang karena tidak ada interaksi visual, maka mereka juga kadang-kadang tidak bisa memberikan atau tidak bisa belajar bagaimana cara berinteraksi secara visual, sosial. Jadi kayak senyum sosial itu kadang-kadang orang tua juga bingung. Anakku menengahi, anakku hanya diam saja gitu loh. Padahal kalau kita melihat ya, anak-anak itu kadang-kadang meresponnya itu justru memang diem. Ya, jadi kalau diajak ngomong gitu, terus mereka diem, itu mereka bukan abai atau apapun ya, tapi mereka tuh sebenarnya berusaha untuk mencerna. Jadi apa ya di sini tuh kalau di buku apa namanya itu, di buku teori itu di sini itu disebut sebagai infant sudden stillness. Jadi memang diem gini itu bukan diem tidak berespon, tapi itu memang itulah salah satu cara dia untuk mencerna iki orang tuaku ini dalam kondisi apa ya, begitu. Atau kadang-kadang dia memposisikan tangannya atau tubuhnya dalam posisi tertentu, itu sebenarnya adalah salah satu cara untuk apa namanya, dia merespon, belajar berpikir. Jadi kalau kayak gitu itu bukan waduh anakku kok menengahi ya. Nah, bukan seperti itu. Jadi itu harus diinikan. Tapi kalau hal-hal yang sifatnya misalnya gembira, sedih, itu sama semuanya. Kalau gembira dia akan senyum, sedih dia akan menangis, dia akan menaikkan tone suaranya, itu semuanya sama. Cuma kadang-kadang yang sering terjadi di dalam dunia persilatan ini, kadang-kadang anak-anak ini di labeling dengan gangguan perilaku. Itu yang kadang-kadang saya nggak dokter Deti, mereka karena mereka tidak bisa berinteraksi dengan orang lain, mereka cenderung soliter, mereka dibilang macam-macam. Bahkan saya pernah mendengar seperti misalnya gangguan perilaku seperti autism. Ya, betul. Padahal kan itu tidak gitu loh. Autism itu punya pakem sendiri, tentu kan. Autism itu punya pakem sendiri, di mana autism itu ada gangguan. Memang ada gangguan perilaku maladaptif. Dan anak-anak ini juga sesekali memang ada gangguan perilaku maladaptif. Jadi kalau di dalam autism ada yang namanya flapping, ya kan? Flapping gitu, terus muter-muter gitu. Mungkin anak-anak dengan gangguan penglihatan itu akan sesekali melakukan hal-hal seperti itu. Tapi ini biasanya relate atau terkait dengan memang apa yang dia ingin sampaikan gitu. Sedangkan kalau anak autism itu kan tidak ada kaitannya dengan apa yang ingin mereka sampaikan, itu adalah bagian dari sindrom yang dia derita, begitu kan. Jadi agak susah memang. Jadi tolong jangan dianggap ini sebagai sebuah gangguan perilaku gitu. Kadang-kadang itu tadi karena mereka tidak bisa belajar belajar bagaimana sih sosial emosional yang baik begitu. Terus apalagi ya biasanya kalau sudah sampai di sini rasanya kita nggak usah ngomongin lagi masalah preventable ya dokter Deti ya. Karena kalau saya baca cerita itu memang 40% itu sebenarnya bisa ada preventable penyakit-penyakit ini, tapi sudahlah kita sudah diparingi Allah kondisi seperti ini, berarti bagaimana kita struggling saja dengan kondisi yang seperti ini begitu. Terus yang kedua adalah sebenarnya kita harus memberikan seluas-luasnya. Jadi kendalanya adalah anak-anak itu biasanya justru difasilitasi, benar nggak ya? Jadi mereka nggak boleh pegang, takut jatuh. Sebenarnya suara jatuh, suara piring pecah, suara jatuh, suara kedaduk itu apa ya? Ketabrak. Itu tuh sebenarnya kalau kita bisa mengantisipasi dengan baik, itu mereka akan belajar, mereka akan pegang dengan lebih hati-hati, begitu. Jadi di dalam teori itu disebutkan bahwa bukan memfasilitasi untuk
mencegah supaya mereka tidak melakukan kesalahan, tapi kita mengajari mereka mengantisipasi kesalahan yang mungkin terjadi gitu loh. Jadi kalau mereka pegang ini kaca bakalan jatuh, ya berarti ya pegangnya yang erat dan jangan tinggi-tinggi gitu, misalnya seperti itu. Tapi sekali lagi ya, saya pasti harus belajar dari teman-teman di sini bagaimana sebenarnya untuk untuk aktivitas sehari-hari berinteraksi dengan anak-anak dengan kondisi seperti ini. Bukan begitu, Dokter Deti? Udah. Atau ada yang mau ditambahkan atau ada yang mau menyelas diskusi ini, silahkan, monggo mawon langsung. Ya, mungkin tadi kan intinya dari Dokter Dian ini bahwa sebenarnya semuanya sama ya Dok ya. Tidak ada perbedaan dengan anak normal. Cuman ada beberapa efek dari gangguan penglihatan, terutama pada respon-respon dia terhadap kejadian atau terhadap sesuatu. Misal kalau umpamanya dia lihat, kalau anak normal gitu lihat ibunya senyum langsung ikut senyum ya. Kalau anak dengan gangguan penglihatan terutama buta total gitu, berarti kan lihatnya masih mereka-reka, ibuku lagi ngapain ya. Berarti mungkin saja nanti ekspresinya itu akan telat. Ya, itu yang kadang-kadang dibikin gangguan perilaku. Benar. Karena ibunya sudah lama senyum, dia baru beberapa menit, anakku lapo ya kok mesem-mesem dewe, anakku ngapain ya ketawa-ketawa sendiri, anakku ngapain kok gerak-gerak sendiri. Padahal kadang-kadang itu bentuk ekspresi dari anak ya Dokter ya, bentuk ekspresi yang mungkin telat karena dia memang harus meresponnya lebih lama, butuh waktu untuk itu. Apalagi kalau untuk sparing ini ya, sparing sosialisasi sibling ataupun kembarannya, justru itu kalau umpamanya punya sibling atau punya kakak adik atau bahkan ada kembaran mungkin enak ya Dokter. Jadi untuk sosialisasi, untuk sosialisasi ya, betul. Atau untuk orang tuanya melihat sebagai ini ya, patokan ya Dok. Kalau umpamanya si adiknya si kakaknya kemarin di umur sekian sudah bisa segini, harusnya si adiknya sama. Harusnya duduk, betul. Nah, jangan terus kita mikirnya, dia nggak bisa lihat, berarti lumrah telat. Nah, kadang-kadang terus akhirnya itu membuat teori mengatakan secara kasar, Dokter Deti. Iya. Jadi secara kasar artinya ya tentu pasti ada sedikit keterlambatan kalau untuk motorik ya pasti. Cuma secara kasar 18 sampai 24 itu waktunya anak-anak itu untuk belajar berjalan. Sama. Begitu juga dengan fungsi-fungsi activity daily living yang lain. Jadi misalnya pipis, mamam, makan kapan mereka sudah mulai makan makanan yang sama dengan tekstur tertentu, dengan apa tertentu, itu sangat kemampuan dia untuk memegang sendok, kemampuan dia untuk memegang mulut, masukkan ke dalam mulut, itu memang awalnya itu harus dilihat. Tapi habis itu kita kan kalau makan pakai sendok ya nggak dilihat itu ya sendoknya. Kita punya kemampuan spasial spatial orientation. Jadi kira-kira nek maem itu ya sudah akan modelnya akan arahnya tuh ya segini-segini aja. Nggak mesti kalau makan terus tangan kita sampai ke Dok? Gini-gini. Jadi kemampuan itu membawa turn to medial, jadi membawa semuanya itu ke dalam di tengah ya, turn to medial, itu adalah sebuah respon yang kalau memang hanya gangguan penglihatan saja harusnya ada gitu loh. Jadi anak-anak itu kan kalau lahir itu kan tangannya kan gini toh Dok, besar gitu ya. Bizar karu-karuan gitu, tapi lama-lama mereka akan pergi ke tengah begini. Dan mereka tuh memegang itu memang mereka harus meraih, tapi kalau mereka ditaruh di tangan begini, maka mereka akan, seperti ini, itu sudah otomatis gitu loh. Jadi ya sudah refleks. Jadi itu bisa kita pakai ya, misalnya kita taruh sesuatu yang kira-kira memang mereka harus pegang begitu, terus dibawa ke medial. Dari medial maka akan lebih mudah untuk memasukkan ke dalam mulut. Jadi kemampuan untuk nyendok, mimik itu sebenarnya tidak ada isu Dok, tidak ada masalah secara teori. Tapi kalau ibu-ibu di sini mau berbagi pengalaman, saya sangat senang sekali. Ngoten Dok. Gitu ya Dokter, intinya semuanya sama. Kalau memang dia hanya murni gangguan penglihatan, cuman mungkin lebih diarahkan atau lebih
dibantu ya dokter untuk beberapa Mm-mm. kasus. Mm-mm. Yang penting kita tahu kapan anak itu mulai makan, kapan anak itu mulai Mm-mm. dilatih toilet training atau Toilet training, betul. ya, kapan mulai duduk, tengkurap, itu semua ada patokan secara normal dan itu yang buat patokan kita meskipun gangguan penglihatan. Gitu. Benar. Jadi kadang-kadang untuk toilet training saja untuk anak-anak yang melihat itu kadang-kadang orang tua juga abai loh dokter Diti. Zaman saya dulu itu anak-anak saya itu beli Pampers tuh ya larang toh. Jadi kita Iya, pakai popok kain itu kan dok. lorek. Nah popok lorek itu kan. Jadi itu ada namanya urgensi. Jadi ada namanya urgensi. Jadi keinginan anak-anak itu untuk memang pingin pipis dan itu memang harus ditimbulkan. Kalau kita pakai Pampers, anak-anak itu sifat itu tuh kadang-kadang hilang gitu. Jadi mereka kalau mau pipis bisa aja. Nggak mesti juga saya mesti harus ini kan. Nah, itu tuh enggak ada hubungannya dengan melihat. Cuma memang bahayanya kalau anak-anak yang pipis untuk anak-anak yang nggak bisa melihat dengan baik pada saat dia pipis basah itu kita harus beritahu basah diam. Nah gitu. Jadi jangan jalan terus gitu. Kalau anak-anak yang bisa melihat kan dia akan melihat oh teles ono banyune ada airnya saya harus diam. Tapi kalau untuk anak-anak yang belum bisa melihat diam supaya nggak pleset gitu kan. Itu saja sih sebenarnya hal-hal yang antisipatif yang bisa kita ini. Tapi sebenarnya semua prosesnya sama. Kapan kita harus toilet training, kapan anak-anak itu harus ditimbulkan urgensinya, bahwa ini harus dikeluarkan, jangan ditahan, bagaimana mereka mengatur, itu sama semuanya, dokter Deti. Iya, terima kasih dokter. Sebenarnya saya mau menyapa Bapak Ibu di sini. Kalau mau ada yang ditanyakan, monggo bisa raise hand atau tulis di chat, monggo. Kita di sini diskusi bersama saja. Intinya tadi sudah disampaikan sama Dokter Dian bahwa sebenarnya tumbuh kembang anak normal dengan anak dengan murni gangguan penglihatan mestinya harusnya sama. Dokter, mungkin ada beberapa di sini orang tua baru mungkin dokter ya. Mungkin sekilas dokter bisa menjelaskan sebenarnya mulai tengkurap berapa bulan, mulai duduk berapa bulan, kemudian apakah anak ini harus melewati fase-fase itu? Apakah mungkin nggak lewat tengkurap dia bisa langsung berdiri? Apakah mungkin seperti itu? Apakah harus lewat tahapan-tahapan itu? Mungkin sekilas ya supaya yang orang tua baru bisa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi gini, anak-anak bayi itu ibu-ibu bapak yang veteran juga bisa diingat-ingat lagi ya. Mereka itu yang pertama kali dilihat adalah keseimbangan gerak antara kanan dan kiri. Ya kan dokter Deti, kalau misalnya ada satu yang lebih rendah kita sebut sebagai flexit, itu buat dokter itu pasti PR banget itu loh. Kok iki situ gerak, situ enggak. Jadi keseimbangan gerak kanan dan kiri. Itu pertama kali lahir itu yang harus kita nilai. Terus kemudian refleks-refleks tentu, tapi refleks-refleks itu biasanya yang melihat adalah kami tenaga kesehatan. Saya dan dokter Deti. Terus kemudian untuk motorik secara umum, anak-anak itu berkembang itu dari atas ke bawah. Jadi pertama kali misalnya namanya head control, kalau saya bilang tuh head control. Jadi pertama kali tentu kita mengurusi gimana anak itu supaya bisa mengangkat kepalanya. Mulai dari ngangkat kepalanya yang bumping gini sampai 45 derajat, 60 derajat sampai set tegak begini. Sesudah head control-nya baik, biasanya kita akan ngurusin neck control, leher. Ya kan? Kalau lehernya sudah bisa baik, maka anak itu bisa ditegakkan begini, punggungnya masih harus disanggah, tapi minimal kepala dan lehernya sudah bisa tola-tole begini. Ya kan? Sesudah head control, sesudah neck control, jadi kepala, leher, baru kita ngurusin back, punggung, tulang belakang. Nah, itu difasilitasi dengan, kalau kita lihat itu dengan posisi duduk atau posisi tengkurap, bolak-balik tengkurap, dari tengkurap mereka akan tengkurap kan. Tengkurap itu sebenarnya kontrol dari backbone ya, kontrol dari tulang belakang, dari tengkurap, terus kemudian mereka akan menggunakan anggota bagian tangannya untuk menyanggah terus ngangkat
ngangkat punggungnya supaya dia bisa tegak, lurus. Kadang-kadang anak-anak seperti ini punggungnya itu memang bentuknya masih seperti huruf C, namanya C curve. Jadi seperti agak melengkung begini. Ibu pun nggak usah khawatir. Ya memang modelnya seperti itu. Kita aja loh sudah tua tuh paling enak tuh kalau duduk itu ya model bentuk gini tuh. Saya aja kadang-kadang suka ditekuk. Hayo, setengah soalnya duduk kayak gitu tuh PW banget memang. Enak banget ya duduk huruf apa ya, huruf C ya, C curve gitu kan. Nggak apa-apa, asal ininya sudah bagus, head control, neck control, backbone-nya bisa kita bisa kita latih dengan disangga misalnya. Tapi menyangganya tentu dengan yang keras ya. Jadi jangan disangga dengan bantal. Itu podo ae, nggak disangga itu kalau gitu. Kalau menyangga dengan anggota tubuh kita. Atau kita taruh di kursi khusus ya, kan sekarang banyak sekali kursi-kursi seperti itu. Nah, sebenarnya di saat ini maka Sieng itu berperan, ya kan? Sieng itu berperan. Sehingga dengan Sieng itu maka dia bisa mengarahkan panggulnya sebagai sebagai base-nya, sebagai dasar untuk dia bisa bergerak kanan dan kiri begitu kan, karena dia bisa melihat. Nah, ini kuncinya di sini. Kalau untuk anak-anak dengan gangguan penglihatan, di mana dia tidak ada maksudnya kalau anak-anak yang bisa melihat, dia akan membutuhkan gerakan kanan dan kiri, meraih dan lain-lain karena ada sesuatu yang menjadi tujuannya dia. Tapi kalau ini tidak ada pada anak-anak, ya kita ciptakan, Bu. Kita paksa dia untuk menggunakan pinggulnya dia sebagai sebagai sumbu. Nah, Senternya. sudah. Iya kan, Dok, sebagai sumbu supaya dia bisa. Kadang-kadang anak itu kan sampai gini. Wah, mengambil semuanya. Kalau anak-anak seperti itu mungkin tidak dengan lihat, tapi dengan kita taruh barang itu di jauh dengan diraba atau dikelinting-kelinting gitu. Sehingga mereka juga bisa mencari kelintingannya dan menggunakan pinggul itu sebagai sumbunya. Begitu. Nah, sesudah pinggul itu sebagai sumbu, maka ini giliran bagian bawah. Sekali lagi kalau misalnya alat gerak bagian bawahnya tidak ada masalah, maka dia akan menggunakan anggota tubuh yang lain untuk membantu menyangga. Ini masalah balancing ini yang jadi masalah. Kenapa? Karena mereka kan tidak bisa melihat. Jadi kadang-kadang mereka nggak bisa ngukur nih balancingnya bagaimana, keseimbangannya bagaimana. Tapi kalau kita bantu, misalnya kita pegangi, kita suruh dia berpegang pada sesuatu, sehingga balancing itu tercapai, insya Allah enggak ada masalah. Terus kemudian sesudah balancing, maka weight bearing. Jadi kemampuan dia untuk menyangga tubuhnya sendiri semuanya, nah itu sudah. Jadi kalau dia sudah weight bearing itu artinya dia sudah mulai cekelan pinggirnya meja misalnya, Kerantanan rambatan begitu ya, merambat di pinggir meja, itu biasanya ya sudah, kita tinggal membuat dia untuk berani melangkah. Ini lagi kuncinya. Kalau untuk anak-anak yang dengan melihat, maka dia akan pede melangkah begitu. Anak-anak ini kadang-kadang kitanya yang lebih khawatir, kok tiba, kok nabrak, padahal sebenarnya ya sudah jalan-jalan aja, kita aja yang mengontrol lingkungannya mereka. Begitu, Dokter. Oke, Dokter. Ya, memang semuanya ada kaitan penglihatan ya, Dokter ya. Jadi kita perlu mencari cara bagaimana kayak tadi ada di kelintingan atau apa supaya ada rangsangan respon yang lainnya. Kalau nggak bisa lihat ya diganti dengan yang lain supaya anak bisa terangsang untuk bergerak ke kiri, ke kanan ataupun ndangak ya, Dokter ya. Betul. Gitu. Betul. Ini sudah mulai ada pertanyaan, Dokter. Assalamualaikum, Dokter. Anak saya usia dari Bu Fatimah ya. Anak saya usia 6 tahun, alhamdulillah sangat suka ngobrol, bahkan seringnya berlebihan. Juga sangat percaya diri. Tapi kadang seperti tidak peka dengan perasaan lawan bicara. Padahal kami sudah menunjukkan misal kami sedang sedih. Apakah ini karakter tunanetra atau karakter khusus dari anak kami? Dan bagaimana cara mengajarkan untuk lebih peka terhadap perasaan lawan bicara? Matur suwun, Dokter. Ngeten niku kan, Dok. Jadi untuk emosi yang mereka nggak bisa lihat, tektok emosi itu mereka nggak akan dapat gitu.
Ini kalau sudah bisa ngobrol berlebihan, Masya Allah, hebat banget, Bu. Kalau untuk hal-hal yang misalnya dia tidak apa namanya, seperti tidak merespon terhadap sosial emosional. Jadi itu memang tetap harus diajarkan, ya. Misalnya memang, kalau saya sih, aduh saya harus belajar lagi ya, mohon nyun sewu kalau memang masih salah ya. Misalnya ya dengan membacakan cerita, misalnya begitu. Ya. Atau emosi-emosi yang bisa dirupakan dalam bentuk suara, gitu loh. Misalnya kalau marah itu tone-nya dinaikkan, ini artinya marah, gitu. Atau nangis, atau tone yang sedih, atau apa, itu jadi memang itu betul-betul keterampilan orang tua. Tapi percayalah Bu, kalau memang anak Ibu normal, berinteraksi dengan normal, saya rasa ini bukan gangguan perilaku yang memang harus diwaspadai ya. Tapi justru kami ini, kita ini orang tua harusnya sadar, harusnya lingkungan itu lebih sadar bahwa anak-anak seperti ini tuh memang model interaksi sosialnya ya akan seperti ini karena mereka tidak bisa tidak bisa melihat. Kita sering melihat ya anak-anak dengan dengan gangguan penglihatan itu mempertahankan posisi tersenyumnya dalam jangka waktu yang lama. Mereka kan gitu. Kenapa? Karena ya mereka memang tidak tahu kapan saya harus tersenyum, kapan saya harus tidak tersenyum, begitu. Kadang-kadang seperti itu. Ngaten, enggak ada masalah kalau menurut saya. Kadang juga Tidak ada tidak yang tahu ya dokter, senyum itu selebar apa, harus iya, dibuka, harus betul, begini. Cuma kita lahirnya benar. yang orang normal aneh, apa kok kayak nggak peka sih. Cuma ya Iya, itu jadi memang betul, perlu betul. diajarkan terus ya. Bagus itu tadi kalau untuk cerita ya dokter ya. Cerita mungkin juga Iya, emosi dengan sebab akibat nih dokter, umpamanya jatuh, terus sakit, iya, nangis. Jadi iya, iya. seperti sebab akibat gitu yang akhirnya dia akan berpikir ini kan tadi seperti dokter Ya, bilang dan itu tuh biasanya akan fix di usia 6 tahun, Dokter Deti. oke. Sesudah 6 tahun akan lebih susah kita untuk ngajari. Jadi ketabrak, jatuh, nangis, terus habis itu kesal, marah, itu memang biasanya akan fix dan itu sama antara anak si melihat dan anak dengan gangguan itu sama. Iya. Ada normal pun ada yang nggak peka juga ada. Oh banyak. Karena biasanya Orang mereka dewasa ya berpikir dokter. Orang dewasa orang banyak. dewasa orang dewasa yang kayak saya ini kan kadang-kadang nggak peka juga. Oke, ya. Ini ada lagi tadi yang pertama malah belum saya bacakan nih Iya. dari Uminya Uzair. Bu, mohon maaf mau bertanya, Uzair sudah bisa berjalan, Bu. Ini Tapi dia. jikalau di aspal atau di lantai itu hanya beberapa langkah saja. Nah, Tapi kalau di kasur atau di benda empuk itu betul. cepat, Bu. Bagaimana cara membuat dia percaya agar jika di aspal tidak apa-apa? Terima kasih, Bu. Iya, ini kan tadi kan Bu, kalau di kasur, di empuk, dia sudah tahu bahwa kalau saya jatuh ya nggak apa-apa, kan empuk gitu Iya. loh. Begitu dijawab dia nggak bisa antisipasi gitu. Jadi tidak practice make you perfect. Terus diajak jalan dengan medan apapun, dikasih target, kalau perlu dikasih target Bu. Jadi ada tujuannya. Anak-anak itu ngapunten nggih, kalau misalnya, "Ayo kita belajar jalan." Kayak opo. Tapi kalau ayo kita untuk mengambil ini, untuk melakukan ini, untuk ini, jadi ada tujuannya. Mungkin membuat mereka jadi lebih bersemangat gitu loh. Nah, itu tidak selain ini memang yang seperti ini. Enggak. Kalau dia sudah bisa berjalan, jadi gini, kalau intinya tuh begini, Bu. Kalau dia sudah bisa berjalan selangkah, 2 langkah, 3 langkah, dan dia melakukannya dengan baik, berarti langkah-langkah berikutnya harusnya dia bisa. Langkah keempat, langkah ke-400, langkah ke-4000 itu harusnya dia sangat bisa gitu. Iya, berarti harus dipaparkan terus ya. Dan Nggih. ada tujuannya. Jadi mungkin supaya tolong Ibu bantuin ambil itu. Jadi secara nggak sengaja dia akan melangkah ya. Nah, gitu. Bukan disuruh maju, mundur, cantik gitu. Ayo latihan jalan Hari gitu. ini nanti. Waduh,
Gaya apa gitu nanti. Terus nanti gini dokter kadang-kadang udah nyampe, coba Maya ambilkan itu, sudah mau sampai dimundurkan lagi sama ibunya. Iya, soalnya Malah ibunya pengen stres. latihannya lebih banyak lagi. Iya. Terus anaknya pore akhirnya. Bete anaknya. Iya. Ini ada lagi dokter mulai banyak nih pertanyaan. Assalamualaikum Bu, saya mau bertanyaan. Ini saya enggak tahu ini dari Oppo A16. Saya mau bertanya, anak saya umur 5 tahun, sekarang sudah masuk TK SLB. Anak saya itu ketika ditanya sama Pak Guru, dia diam dan masih sulit untuk duduk anteng dan bahkan sering memukul sesuatu atau orang yang dia tabrak, Bu. Gimana caranya, Bu, agar saya bisa atasi dan mengajarkan itu ke anak saya? Oke. Pertama SLB, TK SLB. Itu memang wonten nggih dokter dating nggih TK SLB itu ya dokter? Ada dokter. Yang di Surabaya ya? itu juga ada YPAB itu SLBA itu TK-nya ada memang. Ya, iya, iya. Jadi kalau untuk yang beruntung dapat TK SLB nggak apa-apa. Tapi kalau untuk tidak ada TK SLB sebenarnya masuk TK apapun juga nggak ada masalah gitu loh. Itu tadi dengan kondisi bahwa dia hanya mempunyai gangguan penglihatan sebenarnya itu. Jadi saya ingin memberikan semangat kepada ibu-ibu yang lain bahwa tidak mesti harus TK SLB. Oke. Terus kedua, ini gangguan perilaku. Gangguan perilaku apakah terjadi juga di rumah atau terjadi juga di sekolah? Biasanya yang kayak gini ini kan ditanya gurunya diem, terus dia anteng. Itu kan apa ya? Kalau saya itu namanya itu sikap antisipatif nggak sih? Cek ombak. Kalau dia diem, apalagi masih di sekolah, aman nggak ya? Aman nggak ya? Jadi kondisi-kondisi seperti itu memang harus di apa namanya, mereka kan tidak punya apa namanya, range penyesuaian yang cukup yang karena kan mereka memang tidak bisa melihat kan dokter Deti. Jadi begitu juga dan memukul itu pasti itu adalah senjata fight or flight-nya mereka kan dokter Deti, memukul apalagi. Kalau tidak ya mereka pasti akan melakukan memukul sekarang. Jadi gimana cara mengatasinya? Kita balik lagi ke rumah. Di rumah dia melakukan hal yang seperti itu enggak? Gitu. Kalau di rumah dia tidak melakukan hal yang seperti itu, berarti sekali lagi ini hanya sifat antisipatifnya dia di lingkungan di luar. Jadi memang harus tidak ada karena dia memang nggak punya gangguan perilaku kan. Jadi istilah gangguan perilaku itu definisi pertama itu waktu. Jadi sudah terjadi selama minimal 6 bulan. Itu kalau namanya istilah gangguan perilaku dokter Deti. Terus terjadi di semua setting gitu. Di semua setting sekolah, setting rumah, setting teman, itu gangguan perilaku. Terus yang ketiga, biasanya anak-anak dengan gangguan perilaku itu harus di usia matur. Jadi di atas usia 6 tahun. Nah, itu baru kita ngomong, oh ya iki anjene ngono gitu kan. Tapi kalau enggak seperti itu berarti sangat masih bisa kita aru-aru itu apa kandani. Saya itu kok ya tinggal di Riau tapi ngomongnya ya masih tetap nggak jelas ini. Masih bisa kita ajari gitu loh, masih bisa kita fasilitasi. Itu jadi yang bertanya ini Bapak atau Ibu, kita lihat dulu apakah ini juga terjadi di rumah. Nah, kalau memang tidak terjadi di rumah, sekali lagi ini antisipatif. Kalau ini juga terjadi di rumah, PR-nya beresin dulu yang di rumah itu. Bagaimana dia harus berinteraksi, bagaimana dia harus meminta sesuatu. Dokter Dian yang suaranya hilang timbul. Sebentar. Nah, seperti itu mungkin. Dokter, ngapunten yang terakhir tadi suaranya hilang. Sekarang hilang lagi. Waduh. Saya ini di lantai. Masih ini sudah dengar, dokter? Sekarang sudah. Yang ini ya, yang apa ya? Yang terakhir. Waduh. Saya live dulu, Sampun. Atau saya nggak usah pakai video biar ini ya, biar lebih kuat ya, Dok ya. Iya. Ya, Dok. Nah, biar lebih kuat. Nah. Yang terakhir tadi dokter ngendikan. Ini itu tadi. Nah, aduh, yang mana tadi ya? Lupa saya. Jadi itu tadi. Kak, saya ulangi lagi ya. Bismillah ya, Dok.
kalau misalnya ini terjadi di gangguan perilaku ya, saya ulangi lagi, gangguan perilaku itu satu harus terjadi di semua setting. Harus di setting di rumah, di keluarga, di arisan keluarga, di teman-temannya, di sekolah juga. Kalau hanya terjadi di setting tertentu itu pasti bukan gangguan perilaku. Terus kemudian waktu harus konsisten terjadi selama beberapa waktu tertentu, minimal 6 bulan waktu tertentu gangguan seperti itu. Misalnya ngamuk ini kan, mukul atau apa gitu. Dan ketiga biasanya itu terjadi di usia yang sudah cukup matur untuk masalah perilaku. Misalnya yaitu usia di atas 6 tahun, ya tentu. Jadi kalau ini untuk yang bertanya ini, kalau misalnya terjadi di rumah, ya kalau terjadi di sekolah berarti kita harus tarik lagi. Di rumah dia seperti apa, gitu kan dok? Kalau di rumah dia memang tidak seperti itu, berarti ini adalah masalah antisipatif dia di lingkungan. Tapi kalau di rumah dia terjadi seperti itu, berarti beresin dulu yang di rumah. Bagaimana dia harus merespon semua pertanyaan, bagaimana dia harus bersikap, bagaimana dia harus memukul. Karena memukul untuk anak-anak seperti ini tuh sangat-sangat wajar. Jangan dimarahi. Ini memang mereka memang bisanya ya cuma membela dirinya, salah satunya yang paling gampang ya dengan memukul. Ngaten dokter. Iya, dokter. Matur nuwun. Mungkin Bapak atau Ibu di Oppo apa tadi 16 yang ada yang mau disampaikan mungkin sama Dokter Dian, apakah memang yang ditanya tadi sama Dokter Dian bahwa di rumah sama di sekolah sama apa enggak? Soalnya nggak ada namanya di sini. Monggo. Enggak ada sautan. Oke. Mungkin ya itu Pertanyaan tadi yang intinya berikutnya, pokoknya. dokter. Kenapa, Dokter? Ini pertanyaan yang berikutnya nanti kalau anu kan nggak apa-apa, nanti saya bisa balik lagi. Intinya pokoknya diobservasi Oke, dokter apakah itu oke. beda enggak sama di rumah. Kalau Oke, berbeda berarti kemungkinan itu tadi tes ombak tadi. iya, cek Enggak, ombak itu tadi. cek ombak. Oke. Kemudian ada pertanyaan dari Bu Suci Indria, sorry. Dokter, Assalamualaikum. Anak saya usia 3 tahun, rubella sindrom, CVE, ada mikrosefali dan di Walker varian dan audioneuropati. Sekarang sudah bisa duduk tapi masih goyang-goyang. Dokter rehab sempat bingung untuk terapinya. Mohon supportnya, dokter. Oke. Kalau seperti ini dok, kalau seperti ini sudah duduk masih goyang-goyang, ini goyang-goyangnya yang mana dulu? Jadi benar-benar tugas kita Ibu, Bu Suci, itu head control, neck control, back control, itu dulu. Kalau misalnya back controlnya belum bagus, jadi cara melatih Ibu di rumah itu bukan cuma didudukkan, tapi dengan posisi berbaring sebenarnya Ibu bisa melatih. Berguling itu adalah salah satu cara untuk melatih untuk back control, untuk melatih punggungnya. Terus kemudian dibiarkan dalam posisi tummy time ya, tummy time, terus kemudian dia dipaksa begitu terus diangkat, disuruh untuk mengangkat kepalanya, itu juga salah satu cara untuk menganukan goyang-goyang. Kalau kita lihat di sini ada Dandy Walker, ada mikrosefali, ada rubella sindrom, CVE dan lain-lain. Sepertinya memang untuk motorik ini masih akan menjadi PR begitu, bukan masih menjadi PR. Ini akan menjadi PR betul, Ibu. Jadi jangan menyerah. Saya nggak mau pakai kata-kata ini memang PR. Jadi mungkin kita lihat perkembangannya, tapi kalau 3 tahun rasanya masih sangat bisa sangat bisa berubah. Tapi kalau itu pun tidak bisa, maka yang kita perlu upayakan adalah anak ini yang penting bisa duduk tegak dengan bantuan atau tanpa bantuan, dan movingnya itu nanti kita akan pikirkan gitu. Kenapa dia harus duduk tegak baik dengan bantuan atau tanpa bantuan? Karena dengan duduk tegak baik dengan bantuan atau tanpa bantuan, maka dia bisa melakukan activity daily living personal dengan lebih baik. Misalnya bisa makan, minum dengan lebih baik,
personal hygiene bahkan bisa dilakukan kalau dia posisinya duduk tegak, bantuan atau tanpa bantuan. Begitu. Jadi memang ini berarti PR-nya masih di head control, neck control, dan back control. Bukan bingung mungkin ini cuma waktunya yang lebih lama, ya, Bu Suci Indria. Bismillahirrohmanirrohim. Nanti biasanya kalau sampai satu titik tertentu kita harus mengupayakan supaya dia tetap bisa duduk dengan bantuan atau tanpa bantuan. Itu dulu. Nah, habis itu baru kita ngurusin moving. Moving itu pindah. Bisa dengan macam-macam nanti alatnya tuh sekarang sudah cukup banyak. Ngaten Dokter Titi. Mungkin Bu Suci ada yang mau disampaikan lagi mungkin? Jadi mungkin ini ya dokter, kalau umpamanya mau lebih cepat mungkin bisa menanyakan ke terapisnya atau dokter rehabnya, Iya, head control-nya itu bagaimana, jadi bisa dilanjutkan di rumah ya dokter ya? PR kan, minta PR. Oh, Minta PR. itu Bu Suci. Berarti Biasanya ada itu PR kalau enggak ya itu tadi latihannya memang back control itu bukan cuma belajar didudukkan begitu saja. Tapi sejauh mana dia bisa mengontrol. Jadi posisi yang paling enak untuk kontrol head sama neck itu ya posisi terbaring tummy time gitu loh Dokter Deti. Jadi kayak tengkurap gitu ya dokter? Ya, telungkup. Tengkurap. Mungkin depannya dikasih rangsangan apa bunyi atau apa jadi dia bisa dangak. Jadi kenapa? Karena kalau kita posisikan dia duduk tegak, maka head sama neck-nya itu kalau kita tegakkan posisinya itu dibantu. Tapi kalau dia duduk, dia tummy time, posisi telungkup, kalau dia bisa ngangkat ya memang dia bisa ngangkat kepalanya. Kalau dia bisa jejek ya berarti dia bisa jejek gitu loh dokter. Tapi kalau kita tegakkan memang itu. Jadi memang paling enak itu posisi tummy time. Terus habis itu dengan berbagai macam posisi, gelundung kanan ditelungkupkan, jadi diposisikan untuk pertamanya terlentang, terus kemudian kita bantu miring 90 derajat dulu, habis 90 derajat kita miringkan, kita jatuhkan anaknya blok. Jadi saya tak kasih gambaran begini gitu dok, kayak gini ya dok. Jadi ini kan posisi terlentang nih, yang saya kelihatan enggak ya? Nah, posisi terlentang, gini kan posisi terlentang. Habis itu kita harus 90 derajat gini dok, anak itu 90 derajat, terus habis itu kita bantu kalau memang dia belum bisa telungkup ya, terus kita bluk gini, sudah kita jatuhkan bluk. Nah, nanti dia akan berusaha untuk 90 derajatnya tadi mengkurap atau? Dari kan terlentang dulu, posisinya terlentang dulu dok. Oh terlentang begini? Terlentang dulu, iya, terlentang dulu. Terus habis itu, jadi posisi muter anak gulung-gulung itu tuh sebenarnya manipulasi dia untuk mengonter back-nya. Jadi ini kita bantu kalau dia memang belum bisa. Jadi terlentang, habis itu kan kita ginikan, kita 90 derajat kan. Habis itu kita jatuhkan, kita terlungkupkan, bluk gitu. Nah, sesudah itu tangan kakinya kan biasanya masih kelipet-lipet toh, kita atur. Nah, sesudah kita atur, biarkan dia untuk begitu sendiri. Jadi itu adalah salah satu upaya yang bisa dilakukan. Jadi jangan ngurusi back kalau neck-nya belum beres. Jangan ngurusi neck kalau head-nya belum beres. Kuncinya di situ. Itu ya dokter. Itu primbon lama itu yang bisa dipegang itu dokter Deti. Jadi jangan keburu duduk ngurusin kuatkan di neck area kepala sama neck dulu. Iya, betul. Kalau perlu tadi minta PR sama dokter-dokter rehab atau fisioterapinya supaya bisa dilakukan di rumah. Iya, betul. Kalau Dandy Walker memang butuh waktu agak panjang untuk ngurusin motorik kasarnya, dokter. Butuh proses ya, dokter ya. Iya. Proses, tapi intinya bisa, hanya perlu waktu lebih lama dari normal. Tapi itu tadi, kalau dalam satu titik tertentu memang, kan ini kan usia juga berperan kan, dokter Diti. Di titik tertentu memang kemampuan itu belum bisa tercapai, milestone utamanya adalah duduk. Dibantu atau tidak dibantu. Kan dibantu kan macam-macam dokter. Ada kursi khusus misalnya untuk membantu itu. Dibantu karena posisi duduk itu penting banget. Anak-anak harus diupayakan untuk duduk karena duduk dia ada personal hygiene di situ, dia bisa berkomunikasi, dia bisa makan. Pokoknya aktivitas yang hubungannya dengan diri sendiri yang memang harus dilakukan dalam bentuk duduk. Diupayakan duduk. Ngaten, Dok. Oke, ini saya boleh izin minum dulu sebentar ya, Dok ya.
Udah di-mute belum? Apa sih? Oh, ini juga bisa rolling tapi harus. Bu Suci mau open mic langsung sama Dokter Dian atau Monggo dok. enggak, ini Bu Suci nambahin chat sudah bisa rolling tapi harus dibantu Dokter Reni kasih PR duduk bersila. Nah, betul. Sebenarnya saya nggak terlalu ahli ya, maksudnya apa namanya? Saya nggak terlalu duduk bersila di Suci. Sebentar dokter, saya baca dokter. Itu tadi dong, duduk bersila itu memang ditengarai bisa membuat base dari apa bantalannya itu apa tataannya itu jadi lebih kuat. Cuma kalau menurut saya duduk bersila itu lumayan PR juga untuk anak-anak yang tidak bisa melihat lingkungannya, memposisikan kakinya ditekuk-tekuk gitu kan. Ya. Gitu. Jadi kalau saya itu tadi pelvic control-nya itu apapun, memang ada teori macam-macam ya, ada yang harus seperti ini, harus seperti itu, tapi pelvic control-nya itu kalau bisa dilakukan bersila bagus, tapi kalau enggak ya itu tadi dok, apa namanya, memang harus dilatih. Rollingnya kalau sudah bagus, Bu Suci, kalau rollingnya belum bagus, memang kita bertahan dulu di rolling. Kalau mau diberdirikan boleh, mau didudukkan boleh. Tapi ingat bukan masalah bersilanya, tapi back control-nya, support back control-nya itu harus yang ada kuat, yang cukup. Jangan pakai bantal. Minimal pakai anggota tubuh kita. Itu lebih kokoh. Pakai dada kita mungkin didudukkan di posisi gitu, dokter. Oke. Pakai anggota tubuh kita, dokter. Jadi jangan yang pakai bantal gitu. Jadi kayak ditaruh di dada kita gini. Jadi kalau memang rolling itu masih jadi PR, bikin dulu rolling itu jadi apa? Jadi anu dulu. Jadi master dulu, jadi pinter dulu gitu. Biasanya kalau rollingnya pinter nanti back controlnya jadi lebih gampang. Ngaten dokter. Maksudnya latihan rolling kan nanti otomatis dia akan ininya lebih kuat. Pada saat dia rolling itu dia sebenarnya memanipulasi backnya juga gitu loh kan. Dia harus menjaga backnya supaya tetap lurus. Kalau dia backnya masih nekuk gini, nggak mungkin anak itu nekuk. Rolling itu bisa nekuk, nggak mungkin. Kan dia harus lurus gini. Pakai bola gym boleh nggak dokter? Pakai bola? Punten dokter, bola gym. Yang besar. Boleh saja. Boleh saja cuma ya. Yang ditaruh di atasnya itu 3 tahun. Kalau dalam pikiran saya kalau anaknya umur 3 tahun mungkin bisa ya, dok. Mungkin bisa. Cuma apapun itu kan sebenarnya untuk membuat neck sama head-nya tuh gitu kan, dok. Boleh saja. Kalau cocok untuk fit untuk anak umur 3 tahun boleh, tapi kalau untuk anak yang lebih kecil, bayi-bayi rasanya kegedean ya bola gym-nya itu ya. Oh, iya. Tergantung umur ya, dokter ya. Oke, pokoknya fit boleh, silakan monggo. Oke. Itu Bu Suci boleh, Bu Suci, tapi tergantung kebesaran enggak untuk bolanya. Tadi kayaknya saya lihat ada yang raise hand, Bu Ella. Mau tanya, Bu Ella? Kok hilang ya? Bu Ella? Oke, ya Bu Deti, mau menanggapi mumpung kasusnya anaknya Bu Suci, sebenarnya kayak Ataya itu juga ada diagnosa Dandy Walker syndrome-nya juga. Gitu. Jadi memang setuju dengan Dokter Desi sampaikan bahwa ya memang dulu awal-awal terapi di umur 6 bulan itu fokus pada bisa angkat kepala, terus di leher gitu, terus habis itu pelan-pelan bertahap
posisi untuk dari tengkurap ke terlentang ke tengkurap, terus digulingkan gitu-gitu. Alhamdulillahnya betul. memang di tempat terapinya itu saya orang tua boleh melihat gitu, maksudnya bagaimana cara menterapi anak gitu, maksudnya apa aja yang harus dilakukan gitu. Itu alhamdulillahnya sih, bersyukur, karena banyak juga tempat terapi yang saya tahu yang orang tuanya tuh nggak boleh masuk gitu, nggak boleh lihat gitu. Jadi kita mau bantu ngelatih di rumah juga bingung caranya tuh gimana gitu. Jadi memang ada semacam alat-alat bantu juga yang bisa digunakan untuk tadi latihan menyangga kepala gitu, terus latihan termasuk salah satu bola gym, bola itu juga dipakai juga di tempat terapinya Ataya. Sekarang Ataya umurnya 9 tahun, alhamdulillah baru bisa berjalan kemarin di umur sekitar 7 tahun. Gitu. Jadi Bu Deti tahu banget tuh perkembangannya dulu waktu awal-awal belajar bareng di rumahnya Bu Deti sama teman-teman, memang belum bisa berdiri gitu, belum bisa berjalan gitu, tapi bisa, insya Allah kalau dilatih terus, semangat terus, insya Allah pasti bisa. Sekarang berjalan, posisinya sudah berjalan, cuman memang masih harus pegangan gitu, jadi masih harus selalu pegangan gitu, belum bisa berdiri sendiri, tapi itu sudah, buat saya sih sudah kemajuan yang pesat banget lah gitu. Jadi semangat Bu Suci, itu aja Bu Dokter. Ya. Ya, terima kasih Bu Ella. Mungkin Bu Ella udah pernah ketemu sama Bu Dian kan, Dokter Dian waktu dulu di Lentera Hati ya? Sekali saya itu ramai banget itu. Ya, saya suka jajannya itu, enak sekali Dokter. Saya udah nggak bikin, Dokter. Nanti kalau ke Surabaya tak telepon ya. Karena saya udah nggak bikin, sekarang yang mau saya suruh bikin, soalnya anak saya si Isa mau saya coba vokasi dia bikin cookies sama kue pisang, lagi latihan ini. Ya Dokter dia hilang lagi suaranya. Ya, Dokter. Ini saya nanya soalnya, besok saya bilang itu yang bikin dokter penyakit dalam, dokter internis. Begitu saya jawab itu yang bikin dokter internis, mereka semuanya langsung mundur. Ya Dok, monggo Dok. Iya. Nah, ini ada yang tanya lagi, Resen Bu Megawati, monggo. Bu Mega. Bu Mega tanya apa kecetek ini? Oke, saya lanjut ke Bu Hilda. Ada yang mau tanya? Bu Hilda. Ini Assalamualaikum Bu, ada Bu. Salam. Nggih, monggo. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Deti atas kesempatannya. Ini saya mau bertanya Bu, kan kebetulan anak saya itu kan 5 tahun, sekarang mau TK juga, tapi TK-nya di umum. Terus yang saya mau tanyakan, kan biasa di rumah dia kalau sama saudaranya ya Bu suka apa ya, kalau ada dia kayak pegang suatu benda itu suka harus ada, misalnya kayak dia kayak pegang salah satu benda, misalnya tutup atau mainan, kalau hilang itu dia biasanya mengamuk begitu Bu, kalau misalnya jatuh atau apa. Itu bagaimana ya Bu, maksudnya bukan gangguan perilaku kah atau bagaimana ya? Maksudnya takutnya di sekolahnya juga begitu Bu, kasihan ke gurunya begitu. Oke, ya Bu Mega, terima kasih. Monggo Bu Dia, Dokter Dia. Sebentar dokter suaranya hilang. Jadi itu tadi yang saya beritahukan. Jadi sampun Dokter. Nah, sudah jelas. Iya. Dokter? Ya, sampun Dokter. Mbak coba pakai sampun. Sampun. Oke.
Ya, itu tadi Bu Mega. Jadi memang anak-anak itu memang harus kita antisipasi. Benda jatuh, benda hilang. Kalau anak normal itu tahu jatuhnya kemana. Kalau dia kan nggak ngerti jatuhnya kemana. Pokoknya dia tiba-tiba perasaan saya megang kok tiba-tiba hilang ya gitu. Kemana? Nah, itu memang itulah yang harus kita bilang. Itu jatuh, Nak, itu hilang, Nak. Sekali lagi ya, Dok. Sekali lagi ya, Bu. Kalau itu apa namanya terjadinya itu tidak selalu terjadi seperti itu dan bukan di usia 6 tahun, itu rasanya bukan gangguan perilaku. Inilah anak-anak dengan low vision itu yang harus jadi PR kita. Jadi antisipatif itu, benda hilang, benda jatuh, kalau jatuh suaranya gedombrang, itu kan bikin marah kalau dia nggak ngerti kenapa bisa seperti itu. Insya Allah itu apa namanya tidak jadi masalah. Jadi memang harus dibolak-balik memang Bu Mega. Ini hilang, Nak. Ini jatuh, Nak, gitu. Ini apa, Nak? Begitu. Baik. Ya, lagi Bu Mega. Jadi harus dipaparkan terus, diterangkan sebab akibatnya ya, betul. supaya nanti Sama satu lagi. Jadi betul. Kenapa? Sama satu lagi. Iya. Monggo. Kan kalau di rumah kan itu juga ada saudaranya ya Bu. Biasa itu kalau main-main apa ya, dia kadang suka kalau dia enggak tahu kesal atau terlalu gemas suka langsung dorong begitu atau enggak gigit begitu Bu. Takutnya maksudnya sudah dikasih pengertian sounding dan lain-lain, sering saya kasih begitu tapi enggak ada kayak apa nih perkembangannya, selalu dia ulangi begitu Bu. Takutnya nanti di sekolah di TK-nya gigit temannya atau dorong begitu. Untuk anak yang melihat saja Bu, itu tuh hal yang sangat wajar di usia 4-5 tahun. Itu tuh anak-anak yang melihat. Coba Ibu bisa bayangkan dengan anak yang tidak bisa antisipatif lingkungan. Itu pasti PR-nya tuh jauh lebih banyak. Mungkin kalau yang biasa gitu Bu, Ibu cukup diberitahu 5 kali, 10 kali, mungkin ini harus 50 kali. Atau 100 kali. Asal tidak terjadi secara konsisten loh Bu. Tidak secara konsisten dan ada purpose-nya, ada tujuannya. Ada tujuannya Bu. Jadi dia marah itu karena ini. Jadi itulah yang disebut sebagai social emotional yang related. Yang related itu harus ada. Kecuali kalau nggak relate, jadi tiba-tiba dia bengok-bengok, banting-banting, terus nggak sesuai antara ngamuknya, maksudnya peristiwanya dengan proses ngamuknya, proses marahnya nggak sesuai, artinya terlalu berlebihan atau justru kurang, nah itu baru jadi masalah gitu. Tapi kalau ada fungsinya, mainannya hilang, terus dia bisanya cuma itu ya nggak ada masalah sih, insya Allah Bu Mega. 9. Penerapan lewat Canon. Ya, baik. Makasih, Dok. Cukup Bu Mega ya. Ya tadi kalau Bu Hilda belum ya tadi? Mami pakai apa? Assalamualaikum. Ya, assalamualaikum Bu Deti. Terima kasih kesempatannya. Oke. Bu Dian udah bisa mendengarkan? Sakit. Saya matikan videonya biar nggak ini ya. Biar nggak. Mau bertanya Bu, anak saya sekarang Zahra usia 9 tahun, alhamdulillah sudah melewati ya 1000 hari pertama, 5 tahun pertama perkembangannya yang insya Allah sudah sesuai dengan usianya. Nah sekarang melewati usia prapubertas Bu. Nah jujukannya sebagai orang tua udah anak perempuan tunanetra, kadang bagaimana ya persiapannya untuk anak untuk melewati nanti masa pubertasnya, yang dipersiapkan apa saja, terus bagaimana mengajarkannya sedang fase juga antara orang tua yang biasanya ke anak tuh kita ngomong apa kan diturutin. Nah ketika udah mau masa fase puber itu kayaknya semuanya tuh tentangannya tuh banyak. Anak-anak selalu menanyakan, selalu berusaha mendebat apa yang jadi tidak satu arah saja dari orang tua ke anak, tapi anak tuh kan selalu argumennya tuh ini juga jalan juga Bu. Terus ya
untuk pubertasnya, bagaimana mengajarkan menstruasi dan sebagainya, terus bagaimana menjaga dirinya. Terus saya juga sedang mengajarkan anak, kalau bisa tuh bela diri juga, dulu ikut taekwondo, sekarang coba ikut judo gitu, biar untuk pertahanan dirinya seperti itu, Bu. Terima kasih. Assalamualaikum. Itu betul sekali, Bu Hilda, betul sekali. Memang bela diri itu penting itu. Kalau saya sih, karena kalau kita ini ya Bu Dokter Deti, kalau bela diri kita kan lari ya Dokter. Kalau anak-anak itu kan nggak bisa lari. Kalau saya lari sama bengok itu, tapi mereka kan nggak bisa. Jadi pertama kali yang harus dilatih adalah sebenarnya personal hygiene dulu. Jadi benar-benar harus diajarkan bagaimana caranya mengurus dirinya sendiri dulu. Lakukan semua itu di tempat yang tertutup. Jadi bagaimana caranya ganti ganti menstruasi, ganti pembalut, terus kemudian membuang pembalutnya dan lain-lain, itu harus dilakukan. Itu memang harus sudah mulai diajarkan sekarang itu, Bu. Terus rasanya seperti apa kalau basah, terus kemudian ini kalau kita kan kita bisa ini. Itu memang harus harus diajarkan, dan kuncinya adalah personal hygiene lakukan di tempat yang tertutup. Itu saja sih sebenarnya kunci utamanya. Terus kemudian kalau untuk masalah rebel dan lain-lain, anak yang melihat juga seperti itu, Bu, memang itu PR juga buat kita, tidak bisa tidak. Dan anak-anak seperti itu ya memang butuh penyesuaian yang lebih lama, karena mereka kan tidak melihat. Kalau dilarang dan ada bukti yang bisa dilihat, kalau anak-anak yang bisa melihat maka lebih mudah ya. Ini dilarang tapi nggak bisa melihat. Kenapa sih mak gua melarang harus melakukan seperti itu? Jadi memang ini memang pasti akan jauh lebih lama. Tapi sekali lagi ya, sebenarnya tidak ada isu masalah perilaku pada anak-anak dengan gangguan gangguan penglihatan. Sama sekali tidak ada isu seperti itu. Nah, Bu. Ya, terima kasih Dokter Dian. Ya. Mungkin Dokter Dian saya sedikit mengikan ya, Bu Hilda, kalau mau lebih tuntas di pubertas, nanti Akadini ada kok webinar tentang pubertas. Ya. Karena ini kan Dokter Dian ini lebih ketemu benar. Nanti ada. Jadi betul. Bulan apa ya, lupa saya. Agustus apa September gitu. Nanti lebih lanjut ya Bu Hilda. Benar. Oke. Saya lanjut ke chat dulu ya, Dokter. Tadi ada yang Oppo tadi bilang kalau di rumah baik-baik saja, Dokter. Berarti memang cek ombak beneran ini. Ya. Karena ini untuk di rumah alhamdulillah tidak ada, Bu. Bahkan di rumah rajin bicara dan berperilaku baik. Nah, iya kan, Bu. Antisipatif saja itu, antisipatif. Ya. Ada banyak yang pertanyaannya, Dokter. Ini mungkin ada ini, Dok. Dari Bu Fatimah, Dokter, apakah ada pengalaman dengan anak tunanetra yang homeschooling? Tumbuh kembangnya apakah bisa sama saja dengan sekolah formal? Anak saya homeschooling mandiri, sorenya kami ikutkan kelas tahfidz, salah satunya juga untuk sosialisasi secara inklusi. Nah, terus sebenarnya nggak ada isu mau homeschooling kah, mau nggak homeschooling, nggak ada masalah sih. Sebenarnya mereka kan belajarnya sama kan, Bu. Kalau sepanjang tidak ada masalah milestone perkembangan dan tidak ada masalah perilaku, sebenarnya sama. Mereka itu hanya berbeda bagaimana caranya mendapatkan informasi. Ya. Itu saja. Gitu kan? Ya. Kalau di homeschooling ya berarti yang ngasih informasi itu adalah ibunya, modelnya seperti itu. Apalagi kalau sudah diikutkan kelas tahfidz, berarti sosialisasinya juga nggak ada masalah dan dia bisa menghafal tahfidz, tidak ada masalah. Insya Allah nggak ada problem. Gitu. Intinya sama aja nih, Dokter ya. Cuma kalau kalau dia di sekolah yang lebih besar, dia bisa belajar antisipatif dalam tanda petik ya, antisipatif. Berarti bagaimana cara dia memilih teman, bagaimana lingkungan merespon dia. Kan anak-anak yang baru belajar itu bukan cuma orang tua dengan anak-anak berkebutuhan khusus, anak-anak yang normal itu sebenarnya juga harus belajar bagaimana dia memperlakukan teman-temannya seperti ini. Yang mereka belum pernah belajar itu. Jadi sebenarnya kalau diterjunkan, lingkungan harus belajar kepada mereka itu sebenarnya
anunya intinya di situ. Mboten menapa Bu Fatimah, silahkan monggo bismillah. Fatimah, tinggal soundingnya orang tua aja Nggih. supaya lebih melengkapi informasinya juga. Ini ada lagi dokter, dok izin dari Pak Sigit. Wah ini ada bapak-bapak akhirnya. Ya, bapaknya juga bagus ini turun ikut merespon. Dok izin tanya, anak saya usia 7 bulan. Akhir-akhir ini sering kalau posisi tiduran atau sedang diajari duduk, sering pegang jari kakinya. Itu bagaimana dok? Enggak apa-apa Pak. Suka-suka ya Bu dokter. Enggak apa-apa, itu sangat-sangat tidak apa-apa. Asal tidak terus jari kakinya terus dipeluintir, terus diperkes gitu. Itu tuh sebenarnya just explore, hanya untuk mengeksplor gitu saja. Enggak ada masalah gitu. Karena anak-anak itu gini Bu Deti. Jadi anak-anak itu kalau sudah sampai ke mereka kan gini terus habis itu kebawa ke media. Kalau untuk anak yang melihat, mereka akan melihat di tangannya. Tangannya akan dilihati gitu kan. Nah, dengan tangannya, ya kan seperti itu. Jadi kalau ini terlewatkan, maka dia akan harus menggunakan tangannya itu untuk apapun, memegang jari kaki, melihat ini, kupil-kupil atau apapun lah, itu akan terjadi. Seperti itu. Respon normal ya dokter ya. Iya, itu sangat normal. Ini dari Pak Atur Apriansah. Assalamualaikum, anak saya cewek usia 12 tahun dengan kendala tunanetra ganda, tidak bisa berkomunikasi dua arah, lebih cenderung membiu. Gimana caranya agar anak bisa berkomunikasi dua arah? Tunanetra ganda nuwun sewu napa nggih Bu? Tunanetra dengan gangguan komunikasi maksudnya dokter, tidak murni tunanetra saja. Gitu. Soalnya apa namanya anak-anak yang seperti ini ya Dok ya, anak-anak yang dengan gangguan bicara. Tapi kalau menurut saya kalau sudah 12 tahun dan akhirnya dia ada gangguan bicara ya memang treatmentnya memang harus di treatment khusus ya. Tapi secara umum saya bisa namanya fase ekolali. Nah, nih dokter. Nah, sampun dok. Ya. Sampun dok. Ya. Sampun dokter. Sampun. Halo. Ya. Oke dok. Oke. Jadi anak-anak yang dengan gangguan penglihatan yang tidak ada gangguan bahasa, tidak ada gangguan bicara, itu biasanya mereka akan mempunyai fase ekolali yang lebih lama. Jadi mereka akan cenderung mengulang-ulang kata yang kedua. Mereka itu subjek predikat objeknya itu tidak cocok. Biasanya seperti itu. Agak lebih panjang ditandaninya. Biasanya misalnya mereka alih-alih ingin mengatakan aku ingin kue gitu, mereka akan bisa saja ngomong bahwa kamu mau kue. Nah, seperti itu. Jadi kata ganti subjek predikat objek itu masih sering terbalik-balik. Itu terjadi pada anak gangguan netra dengan kemampuan bahasa yang normal. Jadi memang butuh waktu lebih lama untuk dandani hal-hal seperti itu. Apalagi ini kondisinya sudah 12 tahun. Nah, 12 tahun dengan cenderung membeo. Nah, kalau cenderung membeo seperti itu, salah satu cara yang bisa dilakukan pada saat dia membeo itu harus di stop, minimal tidak terlalu frekuen, tidak terlalu sering. Gitu, satu. Terus kedua, membeonya itu membeo kalimat atau membeo kata. Kalau membeo kata, kalau membeo kalimat berarti kita harus melakukan sesuatu itu straightforward Bu Deti. Jadi daripada kita bertanya kamu mau makan, lebih baik makan. Nah, begitu. Kamu mau minum, jadi langsung straightforward. Minum, makan. Soalnya kalau dimasukkan dalam bentuk kalimat, maka dia akan cenderung untuk mengulang, membeo-beokan kalimatnya itu. Gitu. Jadi ini memang ini berarti ini bukan hanya masalah tunanetra saja, berarti ini memang ada gangguan. Jadi memang harus diakses secara khusus Pak Atur Apriansah ini anaknya untuk komunikasinya. Kalau Bapak di rumah satu, begitu dia membeo, stop membeonya tentu dengan cara yang ya Pak, jangan diterus-teruskan. Stop Nak. Iya, sudah gitu.
diam, seperti itu. Habis itu, kalau dia mau melakukan komunikasi, lakukan komunikasi sependek mungkin. Makan, minum, pergi, duduk, mau, begitu. Jangan kamu mau apa, gitu. Atau bentuknya pilihan. Itu lebih gampang. Coklat, keju, gitu. Terus dia suruh megang. Sudah, itu saja. Jadi hal-hal yang seperti itu yang apa namanya? yang harus disederhanakan. Ini kalau membeo itu dalam pikiran saya reseptifnya atau pemahamannya sudah cukup bagus. Artinya kita nggak usah lagi menerangkan ini coklat, ini keju gitu, nggak usah. Hanya dia tidak bisa merangkainya dalam bentuk panjang sehingga dia menjadi ekolali. Seperti itu kan. Ekolali itu kan yang mengulang-ulang gitu kan. Benar nggak sih? Cenderung membeo ya kan. Nah, seperti itu kan, Dok. Jadi ya itu tadi Pak Atur Apriansa. Seperti itu. Jadi lebih menyederhanakan pertanyaan ya, Dokter ya. Dan memberikan pilihan mau ini atau itu gitu. Terus kedua stop pada saat dia apa namanya membeo begitu untuk mengurangi frekuensinya. Ini saya yang atas tadi malah belum kebaca, lupa, maaf ya. Malah ke scroll ke bawah. Dari Bu Winda Asima, Assalamualaikum, anak saya berusia 5 tahun, ROP 5, tadi tapi sampai saat ini belum bisa. Oh, ini hampir kan, sama. Kan, Bu? Ya, berarti tadi sudah Bu Winda sama mau dengan makan Pak apa, Arthur. Asima? Nah, dia akan melalui mengikuti dan subjek predikatnya sering kebalik-balik aku. Jadi kamu mau kue, kamu mau kue, padahal itu sebenarnya aku mau kue, gitu kan, Bu. Jadi itu memang satu, kalau Bu putranya Bu Winda Asima, ini insya Allah masih, kalau memang tidak ada masalah, mungkin kita masih bisa melatihnya ya, karena ini memang butuh waktu lebih lama. Terus yang kedua untuk subjek predikat objeknya. Terus yang kedua sebenarnya prosesnya sama aja, disederhanakan, terus kemudian dikasih apa namanya? Dikasih pilihan. Untuk anak usia 5 tahun dengan kondisi seperti ini, itu untuk anak ROP sangat wajar, nggak usah terlalu, karena mereka punya apa namanya span belajarnya memang harus lebih lama, Bu Deti, seperti itu. Oke. Ini ada pertanyaan dari Bu Novi, tapi sepertinya tetap masalah yang ditanyakan tentang perilaku dan pernah konsul ke dokter. Otis kan? Otis. Betul kan? Aduh, ini yang sering terjadi. Aduh. Intinya responnya anak-anak tunanetra itu kadang memang seperti aneh, tapi itu respon yang lumrah ya, Dokter ya, karena dia tidak bisa melihat lawan bicaranya gitu, Dokter. Benar. Ini yang saya nggak terlalu suka ini kalau kayak gini. Sebenarnya untuk diagnosa autis kan masih panjang sekali, Dok. Bukan hanya perilaku yang aneh itu autis ya, harus balik begitu. Betul, Dokter, betul. Oke, ini tadi sudah. Ada Bu Anis dari orang tua Farid. Maaf dokter, ingin bertanya, Assalamualaikum, bagaimana ya menanggapi jika anak kita sudah bertanya mengapa dia tidak bisa melihat, dan menanggapi teman-temannya mengatakan hal tersebut kepada anak agar Farid tidak down secara mental. Kalau yang ini yang jawab bukan saya, yang jawab ya, betul. Ya, sebenarnya Bu Dian itu Dokter Dian bukan nggak mau menjawab, tapi Dokter Dian ini nggak ada kemungkinan berkembang, dan juga Dokter Dian lebih tidak pernah punya pengalaman untuk mengatakan pada anak ya, Dokter Dian. Saya tidak terlalu saya ini betul. Enggak, saya bukan tidak mau menjawab. Saya takut sok tahu, kemeruh gitu loh. Ini benar-benar main emosi betul kan, Dokter Deti. Saya nggak berani jawab ini. Saya nggak berani jawab ini, Dokter Deti. Ini pasti menguras emosi ini. Aduh, Bu Suci tadi masih ada. Coba saya lihat yang lain dulu ya, Dokter. Bu Suci sebenarnya. Oke, sudah.
Ya, low vision autism itu ya, itu sangat Lebih tidak suka bisa berat. masuk gitu biasanya. Ini Rasanya sama bukan. tadi, ini pertanyaan Bu Ya. Dina Ayu tadi udah disampaikan sama Dokter Dian bahwa anak 2 tahun lebih suka bermain jauh dari usianya karena itu tadi ya dokter, karena yang seukuran tidak bisa Nggak akan pernah bisa paham bagaimana paham. caranya, Iya, bagaimana itu, dan anak-anak besar kan lebih ngemong ya, lebih mengerti. ya. Jadi Oh ini bisa, berarti dia lebih bisa. Itu sangat wajar, sangat wajar itu. Betul Iya. Santi, silakan penggali Dokter Bu Budina. Ini mungkin saya terakhir yang di chat, kemudian nanti saya lanjut satu terakhir Bu Resti, raise hand ya dokter, habis gitu mungkin udah selesai, kalau udah cukup banyak, udah mendekati jam 9 ini. Ini Bu Suci nambahin pernyataan, ngapunten tanya lagi dokter, anak saya kalau gerak tidak terkontrol, kaki bisa split, tangan bisa puter sampai ke punggung. Kadang kalau tidur pun posisinya aneh-aneh. Untuk latihan kontrol gerakannya gimana ya dokter? Atau itu ada gangguan lainnya? Oke. Bu Suci itu yang Dendi tadi. Kemudian. Nah, ya benar. Jadi hal-hal kayak gini ini ada namanya ya Dandy Walker gitu. Ya, Dandy Walker itu ada 2 hal sebenarnya yang jadi isu. Satu namanya isu laxity, jadi isu kelenturan. Jadi anak-anak seperti ini tuh memang lentur banget. Jadi kakinya tuh, tangannya tuh saya harus gambarkan ya. Tangannya itu bahkan tuh kalau kita kan nggak bisa, tangan tuh kan nggak bisa ke belakang begini kan. Ini mereka tuh bisa dari sini tuh nyentuh sini. Lentur banget. Jadi kayak memang kayak apa namanya, kayak plastik. Jadi mau split, mau kakinya dituaruh kepala, terus kepalanya sampai tangannya sampai muter ke belakang tuh saya paham itu namanya laxity. Jadi lentur sekali anak-anak ini. Terus yang kedua, itu bedakan dengan gerakan involunter. Ya kan, kalau gerakan involunter itu biasanya bagian dari sebuah kejang. Nah, kalau mau dokter Bu Suci bingung caranya membedakan apakah ini memang laxity, kelenturan itu, atau ini adalah sebuah gerakan involunter, jangan video dokter anaknya pada saat melakukan seperti ini apa namanya, begitu. Kalau gerakan involunter, dokter anak sangat paham ini sebuah gerakan involunter yang kejang atau bukan. Kalau kejang itu biasanya biasanya gerakan involunter yang kalau kita berhentikan begini dia nggak bisa berhenti, jadi tetap bergerak terus. Nah itu biasanya kejang seperti itu. Kan saya juga nggak lihat ini ya, tapi apakah ini kejang atau laxity? Isunya 2 itu tadi, Bu Suci. Ya. Jadi sepertinya kalau umpamanya laxity tadi normal ya pada Ya, Dendi. bukan normal, ya memang itu bagian dari penyakitnya, dari maksudnya penyakitnya. diagnostik itu ya. Jadi nanti mungkin boleh ditanyakan langsung ke dokternya ataupun bagian rehabnya dengan video ya. Jadi mungkin lebih memastikan Bu Suci. Iya. Itu. Terakhir ya dokter dari Resen, Bu Resti Oktaviani, monggo. Assalamualaikum dok. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu Deti. Waalaikumsalam Bu. Monggo. Ibu, saya mau tanya, anak saya umur 2 tahun 1 bulan. Jadi kalau dia sekarang sudah mengucapkan kata-kata kan ya Bu. Ada beberapa kata yang sudah diucapkan, tapi kalau dia ingin sesuatu Bu gitu, kayak meminta apa gitu sama saya, pasti kayak tangan saya aja Bu yang ditarik. Kayak cuma kayak gitu. Jadi dia nggak berani, nggak bisa nunjuk karena mungkin memang Dedek low vision, masih ada sisa penglihatan, jadi cuma bisa aja kayak gitu Bu, nggak ngomong. Maksud saya gimana ya Bu cara melatih adik biar ngomongnya itu kayak jelas gitu, maunya apa atau apa kayak gitu Bu. Produksi katanya sudah sampai mana Bu Resti? Baru sekata-kata aja sih Bu, kayak misalnya. Kata-kata itu seperti apa misalnya Bu Resti? Kenapa Bu? Contohnya Bu, Contohnya kayak kata itu seperti apa? Kata aja kayak mama, kayak gitu, baru kayak mama, terus kayak misalnya mau papaya, kayak gitu aja Bu. Jadi nggak, kalau misalnya mau ke sana, mau minta ambilin ini, mau minta ambilin itu, pasti narik tangan saya aja gitu. Nggak ngomong
ini nggak ada suaranya gitu Bu, cuma kayak gitu aja gitu Bu. Maksud saya gimana cara melatih Azril biar ngomongnya jadi lebih lancar lagi. Gitu aja sih Bu. Oke, ya. Itu sih sebenarnya sudah cukup itu Bu Resti. Maksudnya untuk anak 2 tahun dia bisa mengidentifikasi benda ini. Saya cerita dulu ya perjalanan milestone membicara pada anak normal ya. Jadi yang paling dasar itu memang visual. Untuk bisa ngomong dia harus bisa identifikasi benda itu secara visual. Itu harus. Kemudian visual itu biasanya dianukan dengan menunjuk memang pointing. Jadi pointing ini adalah kunci anak itu bisa kunci sebelum anak itu belajar dia harus mengidentifikasi secara visual dengan pointing. Ini pasti sudah di skip. Yang kedua adalah bahasa reseptif. Di atasnya adalah reseptif. Sesudah dia visual, maka dia bisa mengidentifikasi benda-benda tanpa harus respon verbal. Jadi misalnya ambilkan piring, ambilkan gelas, dia tahu, oh ini bedanya piring, bedanya gelas apa. Dia bisa diperintah. Perintahnya bisa mulai dari perintah pendek sampai perintah bertingkat. Jadi ambil piring kasih sama ayah. Ambil piring tutup pintu. Buang sampah ambil sepatu. Mulai dari yang itu sampai seperti itu, dan biasanya itu memang tidak membutuhkan respon verbal. Sesudah itu jadi mulai tunjuk hidungnya mana, hidung peseknya mana, gigi ompongnya mana. Nah, dia tuh itu namanya perseptif. Terus habis itu yang kucing yang mana? Yang anjing yang mana? Gambar kucing mana? Gambar anjing mana? Itu reseptif. Sesudah reseptif baru kita masuk ke ekspresif. Nah, jadi terbayang ya Dokter Deti begitu banyak hal-hal yang pasti akan terlewat untuk hal-hal yang seperti ini. Pertama, identifikasi visual nggak bisa. Pointing jelas nggak bisa karena dia nggak bisa identifikasi visual. Jadi tidak ya kita bawa anak itu untuk mempointing. Ini nak, kerudung, sepatu. Nah, seperti itu. Jadi memang harus seperti itu. Ini sepatu, ini kerudung. Kan tadi saya jelaskan ada 2 kata yang memang mereka sangat tidak bisa, yaitu kata kerja dan kata sifat. Kata kerja kan sudah susah. Kalau anak-anak yang itu kan anak-anak dengan low vision agak susah, taruh gimana ya, ambil gimana ya. Tidak selain kita bawa anak itu untuk mengambil dan menaruh. Kasih ke ayah, kan ke ayah itu gimana? Kasih ke ayah, ya sudah, barangnya kita kasih ke ayah. Sepatu kasih ke ayah. Jadi memang itu betul-betul nggak bisa terlalu banyak yang ada yang di skip kan untuk anak-anak dengan low vision seperti itu. Terutama kata benda, kata kerja dan kata sifat. Nah, itu Dokter siapa tadi Bu Resti ya. Untuk pada saat kita belajar dengan bahasa reseptif atau pemahaman, itu memang yang kita kejar adalah pemahaman. Kita sama sekali tidak mengharapkan akan begitu banyak keluar kata-kata. Maksudnya respon verbalnya itu memang mungkin akan agak delay sebentar. Tapi yang penting isi anak itu dengan semua yang bisa kita isi. Kata benda, kata kerja. Panas, dingin, ini besar, kecil. Nah, sudah itu dulu aja, diisi dulu aja. Nah, kasih ayah, taruh tuh gini. Buang. Nah, buang tuh begini. Ya itu yang yang harus dilakukan, karena biasanya kan kita perintah kan Dokter Deti, buang. Kasih. Nah, ini kan nggak bisa. Ambil, taruh, tuang. Gitu. Ya itu tidak selain ya kita ini kan tanpa mengharapkan respon verbal. Jadi memang benar-benar pada saat mengajarkan reseptif atau pemahaman itu nggak usah dulu ditanya, ini kamu lagi ngapain ya? Atau apa ya? Ini apa coba? Ini apa yuk? Ini ti gitu, kita ngomong gitu supaya dia bisa ngomong mun misalnya kan. Nggak usah. Timun, dah selesai. Nanti lagi ambilkan timun, dia kan bingung. Ambil timun, yuk, itu buka kulkasnya. Ambil timun. Kasih ibu. Itu aja. Seperti itu.
Begitu Dokter Jeti. Saya Gimana Bu Resti? Jadi Iya. intinya memaparkan banyak Iya betul, karena kata memang ada yang di skip, memang banyak kerja. yang di skip. Makasih banyak ya Dok atas penjelasannya. Mudah-mudahan bisa tambah lancar kosakatanya tambah Bismillah, baik. Bismillah, Iya. Bismillah. Amin. Oke, kayaknya sudah tambah malam dan hampir jam 9 sesuai on time sesuai waktunya gitu Dokter. Intinya tadi mungkin saya boleh menyimpulkan kalau intinya kalau memang murni gangguan penglihatan berarti memang tidak ada gangguan ataupun tidak ada isu dari baik motorik, baik kognisi, emosi, segalanya harusnya tidak ada. Cuman ada hal-hal yang memang diperlukan secara visual, memang penglihatan dipakai, misal dalam bahasa tadi yang terakhir, pertanyaan terakhir, itu mungkin kita harus sering memaparkan, ataupun kalau umpamanya tadi dalam penglihatan untuk pergerakan ya Dokter, kita mengganti dengan cara yang lain. Kalau dia tidak bisa lihat, berarti pakai kelintingan atau pakai mainan ataupun pakai bunyi-bunyi yang dia untuk merangsang pergerakan untuk ke kiri, ke kanan, atau ke depan itu tadi. Intinya kita harus ada alat bantu yang kita gunakan atau orang tua tahu untuk merangsang tumbuh kembang anak. Dan juga orang tua juga harus tahu bahwa karena tidak ada gangguan yang lainnya, jadi untuk toilet training, untuk Semuanya makan, sama. untuk semuanya ya dicobakan Sama. sesuai umurnya ya. Hanya mungkin agak sedikit lebih sabar dan lebih berproses ya Dokter untuk langkah-langkah itu semuanya. Itu ya Dokter Dian. Ada tambahan mungkin dari Dokter Dian? Sampun Dokter, sampun. Matur suwun sangat. Sudah banyak ganggu merepotkan Dokter Dian, dadak-dadak disuruh gonta-ganti jadwal. Terima kasih semuanya Bapak Ibu yang sudah hadir. Sebelum penutupan, sebelum saya akhiri, boleh open cam semua, jadi kita bisa sesi foto. Yang penting kan sesi foto ini supaya saling kenal dan dikenal, apa itu ya ngomongku.